Anda mendengar istilah bibit yang bersertifikat? Sebuah istilah yang asing di telinga kita. Yang biasanya mengawali kata bersertifikat itu adalah guru bersertifikat atau dokter bersertifikat atau beberapa profesi lainnya. Apa sebenarnya bibit bersertifikat? Ayo kita cari tahu bersama Ibu Dr. Andi Rosida Eshut MSI, Kepala Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan BSPTH. Saya Andi Rosida, Kepala Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan, salah satu UPT dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya menjabat sebagai Kepala Balai itu sejak Februari 2020. Yang dimaksud itu bibit bersertifikat, itu sebenarnya adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Label ini diibaratkan ketika sebuah produk sulit untuk dinilai kebenarannya dan mutunya secara kasat mata, maka diperlukan adanya analisa dan pengujian dari pihak yang berkompeten. Dan hasil dari pemeriksaan itu dibuktikan dari sebuah dokumen sertifikat dan label. Di kehutanan, bibit yang bersertifikat adalah jaminan akan kualitas pertumbuhan dan produksi. Kualitas pertumbuhan berarti tanaman itu memiliki daya adaptasi akan kondisi lingkungan yang beragam. Sedangkan untuk produksi adalah hasil dari tanaman itu sendiri, baik buah, kayu maupun getah, kualitasnya itu akan lebih baik. Jadi bibit yang bersertifikat itu Bu adalah bibit yang terjamin pertumbuhan dan perkembangan tanamannya pada kondisi lingkungan yang beragam Bu ya? Ya. Dan juga memiliki kemampuan produksi yang tinggi. Produksi bibit bersertifikasi ini dilaksanakan di Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan atau BSPTH. Bu Andi, ini bisa ceritakan sejak kapan Balai Sertifikasi ini ada di sini, di Sulawesi Selatan? Jadi Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2001. Jadi untuk sekarang ini sudah 2 dekade umurnya ya. Tetapi untuk kegiatan sertifikasi itu sendiri itu baru ada tahun 2016. Itu sejak dikeluarkannya keputusan Dirjen Pedas HL Kementerian Kehutanan itu sejak tanggal 3 Juli 2016. Nah di situ ada kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi kepada 6 UPT di provinsi di seluruh Indonesia. Jadi salah satu UPT itu adalah dari Dinas Kehutanan. Dari seluruh Indonesia hanya ada 6 UPT ya. Dan salah satunya ada di Sulawesi Selatan. Betul, ya. Nah, Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan atau BSPTH ini memiliki beberapa jenis tanaman hasil hutan bukan kayu ya, atau yang kalau disingkat itu HHBK. Betul. Yang saat ini sedang disemaikan. Ini kita bisa lihat di sini ada apa saja nih Bu Andi? Jadi kami kebetulan tahun ini diberikan kepercayaan untuk membibitkan 4 jenis tanaman HHBK. Yang pertama itu ini, yang kita bisa lihat ini adalah aren atau bahasa latinnya itu Arenga pinnata. Kemudian ada jambu mente atau Anacardium occidentale kebetulan di sana. Yang ini yang dekat ini adalah alpukat Persea americana. Dan yang terakhir itu ada pinus atau Pinus marcusi. Oke. Kemudian bisa diceritakan Bu, bagaimana proses persemaian ini? Apa yang pertama kali dilakukan? Jadi untuk menghasilkan bibit yang bersertifikat itu pertama banyak melalui tahapan. Pertama itu kita harus mengambil benih yang memang kita tahu indukannya dari sumber benih yang bersertifikat. Kemudian kita bawa ke laboratorium melalui sampel uji. Di situ kita bisa lihat bagaimana pertumbuhannya dan dari situ kita bisa mengambil lot sampel bibit yang ada dari sumber benih yang kita ketahui tadi. Setelah itu kita ujikan, kita semai, kita tahu kualitasnya, kita semaikan dan akhirnya menjadi bibit seperti ini. Kalau bibit seperti ini belum kami label karena belum kami uji untuk mutu bibitnya. Nanti setelah siap dirilis, dilepas, kita akan memberikan label satu persatu bahwa ini bibit tersebut ini sudah kami uji mutu bibit. Labelnya
seperti apa, Bu? Labelnya itu menandakan umur, kemudian sumber asal usulnya. Nah, itu merupakan ciri khas label untuk mutu bibit. Ya. Kalau yang sudah segini usianya berapa? Ini kurang lebih 4 bulan ini. 4 bulan. Iya. Kalau sudah dia bersertifikasi itu sudah berapa lama kalau sudah pecah daun ini kan semacam palem ya. Jadi kalau dia bisa kami rilis itu setelah dia pecah daun. Itu kurang lebih nanti bulan November lah, insya Allah. Berapa bulan itu, Bu? Ini kan 4. Iya, 4 ya, sekitar 8. Berapa ini ya? Kurang lebih 8 bulan lah. 8 bulan. Iya, karena memang ini jenis tanaman yang agak lama. Karena jenis palem. Oke. Terus kalau jenis ini apa tadi? Kalau ini alpukat ya, alpukat Berapa sebenarnya bulan dia? kalau 3-4 bulan ini alpukat sudah siap dirilis ini. Hanya saja karena memang ini agak cepat pertumbuhannya sama dengan mente. Yang lama ini 2 jenis ini, palem sama pinus. Wah, pinus lebih lama lagi karena sudah harus dia muncul ekor bajing baru bisa kami lepas. Oke. Ini kalau dilihat ini, Bu ya, ada berapa bibit yang saat ini Di sedang sini diselesaikan? kalau kurang lebih 30.000. 30.000. Ya, kurang lebih. Dan itu dari akan 4 jenis ini, ya. itu dijual atau diberikan gratis? Kami 2 sistem ya di UPT sini. Pertama itu pemberian bibit gratis kepada masyarakat dan itu kami jamin mutu bibitnya. Kemudian ada juga penjualan tapi kepada pihak swasta yang memang ada nilai bisnis di dalamnya. Kalau masyarakat memang kami berikan secara gratis jika mereka membutuhkan untuk menanam di lahan garapan. Baik, karena bibit persemayan benih ini sudah berkembang, Bu. Kemudian nanti kalau sudah jadi bisa diberikan secara gratis kepada yang meminta ya. Itu persyaratannya apa saja, Bu? Jadi untuk pemberian bibit gratis itu kan diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan. Jadi yang berminat itu memberikan surat permohonan kepada yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan CEKWI UPT BSPTH. Kemudian kami tindak lanjuti dengan persyaratan seperti kita harus mengetahui titik lokasi yang akan mereka tanam ya. Kemudian yang kedua kami lihat betul-betul apakah memang kelompok tani itu memang ada. Kalau perseorangan kan sebenarnya tidak ada masalah, yang penting dia memberikan bukti KTP. Itu. Ini bibit mente Anacardium occidentale. umur usianya berapa, Bu? Ini baru kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ini. Iya. Kalau yang di belakang sana itu? Di sana itu pinus. Nah, yang sana sudah memang agak lama itu, sudah 4 bulanan. Yang ini yang baru kami pindahkan dari bedeng semai, bedeng tabur. Ya. Oke. Kemudian kalau untuk pinus, ini kan termasuk pohon langka ya? Iya, agak sulit pertumbuhannya. Itu siapa saja yang biasa meminta? Kalau ini biasanya ada kelompok-kelompok tani yang memang mengusahakan getah pinus yang memperoleh izin karena mereka kan punya kewajiban untuk menanam kembali. Jadi kurang lebih begitulah mereka meminta ke sini, kami berikan. Yang jelas kami tahu di mana lokasi yang mereka akan tanam bibit-bibit ini. Jadi untuk kelompok tani atau masyarakat umum bisa meminta secara gratis. Boleh. Tapi kalau untuk yang swasta ya? Ya kami istilahnya kami menjual untuk PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Di era milenial saat ini menggunakan bibit yang bersertifikat adalah kebutuhan. Dengan menanam bibit yang bersertifikat, jaminan akan pertumbuhan dan perkembangan tanaman pada kondisi lingkungan yang beragam, serta kemampuan berproduksi tanaman tinggi. Nah, jika hal ini dapat terlaksana, maka petani memiliki pengharapan yang lebih besar terhadap hasil usaha taninya, yang mana peningkatan mutu dan produksi memiliki arti peningkatan nilai jual dan hasil kepada petani. Dan tentunya ini akan membawa petani pada tingkat kesejahteraan yang diharapkan, Bu ya. Baik, sebanyak kurang lebih 30.000 batang bibit
ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat ataupun juga dijual kepada swasta ya yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu yang sudah disampaikan oleh Ibu Andi Rosida tadi. Kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan keempat jenis tanaman ini untuk ditanam di lahan garapannya, kita dapat menghubungi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya.